Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sabrina bertanya. Oke, kita kali ini mau bahas apa, Nak? Kali ini mau bahas apa? Ini kita mau membahas tentang internet dan sosial media. Kenapa? Ya kan, sekarang lagi ngatur media sosial. Kan apa ya, Sabrina kan sudah 2 tahun ini ya Ya, sekolah online. daring, iya. Itu gimana itu? Gimana rasanya? Gimana rasanya sebelum kita bahas tentang itu, gimana kamu? Rasanya ya pertama seneng karena nggak sekolah dari rumah. Bentar, pertama seneng karena nggak sekolah. Maksudnya nggak sekolah. Nggak ke sekolah. Nah lah ya, pertama seneng karena nggak ke sekolah. Ini kamu gimana ini sih Tala? Tapi kalau lama-lama kayak jenuh gitu di rumah Bosan, terus. jenuh. Kenapa nggak ketemu sama orang? Nggak bisa Iya. kemana-mana gitu. Iya. Terus yang digunakan untuk belajar itu sosial medianya apa saja? Aplikasi internetnya apa saja? Kalau saya Instagram sama YouTube ada sih. Instagram sama YouTube ya. WhatsApp, WhatsApp terus terus Telegram, Telegram itu. gitu. Oke, emang apa sih yang mau dikulik Sabrina tentang internet itu? Menurut Bapak sendiri, kalau Bapak apa manfaat internet yang Bapak rasakan di zaman sekarang? Di zaman sekarang ya. Kalau sebenarnya di zaman sekarang itu internet itu memang sangat menjadi vital sih. Karena beberapa hal ya, informasi paling cepat juga bisa kita dapat dari internet. Ya kan, mulai dari platform YouTube itu kan juga dengan mudah orang bisa upload langsung itu. Di IG itu juga dengan mudah orang bisa mengupload berita gitu kan. Bahkan yang paling sering kita pakai pun WhatsApp pun, ada sebuah kejadian kita bisa record, kita jadikan jadi status. Artinya kan sebenarnya sebagai salah satu sumber atau cara penyampaian berita paling cepat itu sebenarnya saat ini adalah platform internet dengan media sosial yang ada itu. Nah, kalau dulu internet itu banyak kita gunakan itu kenapa? Karena data, jurnal, kemudian hiburan dan yang lainnya itu memang paling banyak saat ini di internet sih. Dulu kuliah juga untuk penyelesaian skripsi, beberapa data itu kita harus nyarinya di internet. Ya memang sudah sangat jauh. Dulu mungkin kita untuk jaringan tidak segitu kencang, tapi sekarang sudah sangat kencang. Apalagi ke depan kan teknologi juga 5G gitu kan. Artinya ya bagaimana lah, ya sangat bermanfaat. Toh dengan adanya pandemik saat ini pun orang-orang banyak yang nyari uang, pekerjaan pun melalui internet. Sabrina bisa desain, Sabrina bisa membuat desain. Bikin aja di akun di freelance di situs itu, nanti kamu tawarkan jasa membuat ini atau editing apa, itu ada Nak, dan uangnya itu nggak dibayar rupiah, beberapa dolar gitu. Artinya sebenarnya apa sih manfaatnya internet bagi saya? Ya banyak. Untuk saat ini memang lebih banyak digunakan untuk membantu di pekerjaan. Contohnya mencari contoh-contoh surat, mencari informasi atau mencari hal-hal baru itu dari internet. Kalau Bapak sendiri lebih sering buka platform media sosial apa? Kalau platform media sosial dengan banyak yang ada saat ini, rata-rata paling cuma ada tiga atau 4 lah. WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian YouTube, sama kadang Facebook atau Telegram. Terakhir ini mau balik lagi ke Twitter karena
nggak terlalu banyak yang di tweet apa ya, hal-hal yang saya rasa di Twitter itu nggak terlalu banyak sih orang bisa komentar dengan terlalu bebas, karena kan ada batasan kan gitu. Oke. Kalau Sabrina apa saja? Kalau saya Instagram paling sering. Instagram paling sering. Menurut Sabrina Instagram itu seperti apa sih? Instagram. Sebenarnya tergantung kita buka. Menurut saya Instagram itu banyak memberikan konten-konten yang bermanfaat sebenarnya. Oke. Tergantung kita mau follow siapa dulu gitu. Yang di follow sama Sabrina di Instagram siapa saja? Apa? Yang mungkin yang bisa jadi inspirasi Sabrina siapa saja, ada ndak? Mungkin kayak Najwa Shihab Najwa atau Shihab, oke. penulis-penulis dan Siapa? Firsa Besari. Oh, Besari, oke. Terus? Terus kayak sering juga melihat konten dakwah. Tapi kalau dilihat ya nak ya, kalau misalnya kita lihat ya, kalau di Facebook apa ya, di Instagram, di pencarian itu kan ya, kadangkala kan hal yang sering kita cari itu yang muncul dan yang lainnya. Kayak Bapak di Instagram itu paling biasanya nyari itu tentang ada informasi kuliner, tempat wisata, pendakian, ya kan, itu mesti muncul gitu kan, dan kadang dapat bonus sih. ya ndak sengaja ada lihat loh, kok besoknya kok ada lagi, artinya kan ya sebenarnya hampir semua media sosial sih saat ini yang banyak beberapa orang itu yang akhirnya menggunakan budaya barat sih yang dicontoh. Iya. Tren-tren dan yang lainnya gitu. Apa ya? Ada kayak rasa latah sosial media sih. Latah sosial media. Kayak dulu ada ada tantangan challenge gitu yang turun dari mobil sambil joget. Ya kan? Ya, terus kemudian bang itu. Terus sekarang itu yang sambil joget gini, tangan gerak gitu, dan yang itu artinya sebenarnya banyak yang latah sih. Maksudnya kita sebagai pengguna gitu ndak menentukan sih ciri itu. Yang menarik tuh Bapak pernah lihat mungkin pada tahulah gitu kan, ada salah satu seleb Indonesia itu, bukan selebgram sih, memang selebritis itu, Nicholas Saputra. Dia di IG-nya mungkin bisa nanti dicek, tidak menampilkan wajahnya. Jadi yang mark yang dibuat atau bentuk yang dibuat sama si Nicholas ini adalah dia dia menunjukkan pemandangan, dia menunjukkan apa dan yang lainnya bahkan itu. Terus kemudian Vicky Nitinegoro pun juga dianggap berbeda di Instagramnya gitu. Kalau nggak salah Vicky Nitinegoro atau siapa gitu, Vino G. Bastian itu dia hanya memfollow istrinya, yang lainnya enggak gitu. Artinya sebenarnya kalau misalnya kita mau berkaca, kenapa kok kita tidak berkaca yang bagus ya, kayak misalnya kamu tadi nak ya, Najwa Shihab, oke lah, siapa yang nggak kenal dengan Mbak Najwa Shihab gitu loh, anchor, kemudian pembawa acara yang sangat bagus ya kan, artinya kan teknik-teknik dia bisa kita pelajari gitu loh. Kemudian dia juga bikin narasi televisi di mana kita bisa terbuka pandangan kita kan, itu bukan selalu sih dibuat hal-hal yang kotor gitu loh Mas. Bukan hal yang kotor sih, hal yang nggak berguna, lebih yang tidak berguna. Seperti apa ya, itu tadi banyak sih yang Bapak rasa itu latah mengikuti tren. Oke. Bukan sekarang banyak anak-anak remaja yang sudah punya akun Instagram, ada TikTok dan lain-lain. Menurut Bapak bagaimana
media sosial mempengaruhi remaja? Sebenarnya nak ya, baik itu media sosial ataupun game ataupun apapun yang ada di platform internet itu sudah ada batasan range usia. Yang jadi masalah adalah controllingnya sama sekarang itu, karena gini nak, ibaratnya kamu suka dengan hewan, kamu diajak ke kebun binatang, yang kamu lakukan apa? Melihat kan, keliling kan, menjelajahi semua kan. Tapi kalau tidak ada orang tua, kamu bisa menjelajahin tanpa nggak bisa balik kan. Nah, sama saat kita masuk ke dunia sosial media ataupun internet itu, controlling orang tua itu yang paling utama. Jadi bagaimana cara kita melakukan itu? Sesuaikan dengan usianya. Jadi kalau misalnya memang platform media sosial itu untuk 7 tahun ke atas, ya berarti anak 7 tahun itu baru diperbolehkan. Ya kan? Kayak game pun kalau misalnya Sabrina lihat beberapa game-game yang berisi tentang 5 lawan 5, team bet atau apa, itu pasti 12 ke atas. 12 plus kan? Artinya kan memang game itu sudah ada sasarannya, sudah ada segmennya. Tetapi banyak dari kita, ya mungkin saya juga sendiri sih, akhirnya karena merasa nggak tega atau merasa udahlah biar nggak ribet, biar nggak capek gitu kan ya, akhirnya HP itu diberikan. Sehingga sekarang loh kalau misalnya kita lihat, anak itu bisa lebih pintar daripada orang tua dalam pengoperasional HP dan mencari hal-hal di internet, iya kan? Gitu. Jadi bagaimana cara kita bersosial yang baik? Ya bersosial media yang baik. Orang tua yang punya harus kontrol, keluarga juga harus kontrol, dan paling nggak memang benar-benar harus di-fixkan. Ini khusus untuk siapa sih? Gitu loh, untuk remaja, untuk anak-anak, untuk orang dewasa atau apa. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke sosial media atau ke dunia internet, ya itu bebas. Kita bisa kok bikin akun Gmail atau email itu dengan usia yang kita tuakan, itu bisa. Ternyata saat dicek, loh kok masih anak-anak, itu bisa. Bapak, ini lulusan psikologi ya? Iya, S1 psikologi. Menurut Bapak, apa dampak media sosial dari kesehatan mental? Oke, untuk saat ini banyak sekali hal-hal yang dibahas ya. Bahkan ya memang Bapak tidak mempelajari secara lebih mendalam, tapi ini pandangan pribadi dari saya ya. Cyberbullying ataupun perundungan itu saat ini sudah sangat marak terjadi. Kamu melakukan apa di internet, netizen bisa komentar dengan sesuka hatinya, ya kan? Tanpa peduli dengan apa yang dituliskan. Saya tidak bilang apa yang dibicarakan, karena kebanyakan dari mereka hanya mengetik, membalasnya di kolom komentar, iya kan? Bahkan sampai beberapa artis pun, kita beberapa bulan kemarin ada kasus artis ibu kota sampai ke daerah di Jawa Timur hanya untuk melabrak salah satu keluarga yang menghina keluarganya, iya kan? Kemudian ada juga perundungan karena tidak itu sampai terbawa ke mental, akhirnya sampai ada yang bunuh diri dan yang lainnya. Itu banyak nak, kasus-kasus sekarang itu banyak. Kenapa? Karena itu tadi merasa bahwasanya dia dihargainya dari sosial medianya itu, dari karyanya. Tetapi balik lagi, media sosial menurut Bapak atau hal-hal yang kita share ke luar itu pasti akan menjadi pisau dua sisi. Bisa menjadi baik untuk orang di sekitar kita, tapi bisa juga melukai diri kita sendiri. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Ya sederhananya gini aja nak, channel yang kita bangun saat ini, Sabrina bertanya ini, itu kan mungkin juga bisa menjadi pisau untuk kita berdua. Iya.
orang yang setuju akan menganggap apa yang dilakukan Sabrina oleh saya ini edukasi, pendidikan, ya kan. Kemudian kita share manfaat dan yang lainnya. Tapi bagi yang tidak suka, di komentar mungkin bisa jawab, itu kok tega banget ya, yang laki-laki, masa yang satunya pakai kursi roda dan yang lainnya sampai seperti itu, dipaksa harus untuk berbicara dan yang lainnya, dikiranya seperti itu. Iya kan? Iya. Padahal kan ya kembali lagi karena memang kita memberikan apa untuk masyarakat umum, nak. Dan orang-orang bisa berkomentar atau melakukan apapun itu sesuka hatinya. Nah, bagaimana dengan tadi? Apakah berhubungan dengan kesehatan mental dan yang lainnya? Ya tinggal bagaimana kita menanggapinya. Kalau misalnya kamu menanggapin semua komentar, pasti kamu akan di titik dimana apa yang aku lakukan sia-sia, apa yang telah ku perbuat tidak ada gunanya. Apalagi komentarnya kalau negatif, itu pasti akan mempengaruhi pola pikir kita, bahwasanya aduh nanti aku nanti aku dihujat lagi, akhirnya rasa kepercayaan dirimu kurang, ya kan? Padahal yang kamu lakukan benar gitu loh. Beda lagi kalau misalnya yang dilakukan adalah Pak Gilmi, misalnya saya melakukannya ke kamu adalah, oh ya saya biarkan kamu, entah itu kamu jalan atau apa dan yang lainnya, sehingga menjual kesedihan dan yang lain untuk dapat subscriber, itu dikomentari wajar karena saya melakukan hal yang tidak sebaiknya. Lah kita kan ngobrol santai, kita memberikan ilmu. Tapi banyak kok orang yang akhirnya nanti akan komentar dengan mungkin isinya yang nggak pas, komentar kita yang nggak pas, atau apa yang kita sampaikan nggak pas. Itu orang itu pasti akan sangat mudah mencari celahnya.